Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Oktari Fadila dengan NIM 118056. Kami dari kelompok 6. Di sini kita akan membahas terkait dengan persekutuan hukum dan struktur persekutuan hukum. Nah, pada bagian saya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian persekutuan hukum. Nah, pada makalah kami mengambil dua pendapat para ahli yang terkait dengan persekutuan hukum. Yang pertama itu adalah pendapat Van Vollenhoven. Nah, persekutuan hukum adalah suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa atau pengurus harta kekayaan. Yang kedua, menurut Jaren Saragi, persekutuan hukum adalah sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur, yang bersifat abadi, dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan mendiami alam hidup di atas wilayah tertentu. Dari pengertian pendapat para ahli tersebut, dapat kami simpulkan bahwasanya persekutuan hukum itu adalah sekelompok orang atau masyarakat hukum yang memiliki susunan yang teratur dan memiliki pimpinan serta kekayaan yang baik di suatu wilayah tertentu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu terkait dengan struktur persekutuan hukum akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Rohimi. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya senama Muhammad Nur Rohimi melanjutkan dari materi pertama. Ini materi selanjutnya mengenai struktur persekutuan hukum, yang mana Selo Sumarjan menekankan pada faktor perbedaan kultur dari setiap suku bangsa yang menjadi titik tolak adanya suatu masyarakat majemuk, sehingga menimbulkan klasifikasi menjadi 3 bentuk masyarakat, yakni yang pertama yaitu masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan. Ciri-ciri utamanya ialah pertama, hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat. Terus selanjutnya, organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi. Selanjutnya ini kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya. Selanjutnya, tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi. Keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen. Selanjutnya, tingkat buta huruf yang tinggi. Selanjutnya, hukum yang berlaku tidak ditulis. Selanjutnya, tidak tulis, tidak kompleks, dan pokok-pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa dari masyarakat. Terusnya ini ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau buat pesanan kecil setempat. Sedang uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan terbatas. Selanjutnya kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja antar buruh dengan majikan. Terus yang kedua, masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya. Adapun ciri-ciri utamanya ialah hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi. Dan selanjutnya, adat istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai terbuka membuat pengaruh dari luar. Selanjutnya, dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berpikir orang, maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah tersebut. Selanjutnya, di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal, ada kira-kira sampai tingkat sekolah lanjut pertama, tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejujuran. Selanjutnya, tingkat buta huruf bergerak menurun, hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis, ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran,
yang mana mulai menimbulkan diferensiasi dalam struktur masyarakat dengan sendirinya peranan uang meningkat. Selanjutnya, gotong royong tradisional buat keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga, tetapi gotong royong buat keperluan umum dan buat kegiatan ekonomis dilakukan atas dasar upah uang. Terus yang ketiga yakni masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra-modern atau modern. Ciri-ciri utamanya ialah pertama, hubungan antara manusia didasarkan terutama atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia, penemuan baru dalam industri, kepercayaan kuat, dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, masyarakat tergolong menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan, keterampilan, dan kejujuran. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata. Terus, hukum yang berlaku pada pokok hukum tertulis yang amat kompleks adanya. Selanjutnya yang terakhir ini ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat bayar lain. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan mengenai mata kuliah hukum adat dengan materi kami yakni tentang persekutuan hukum dan struktur persekutuan hukumnya. Demikian dapat kami sampaikan. Kami akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.